Sosialisasi protokol kesehatan perlu terus digencarkan. Komisi A ingin aplikasi permudah warga desa mengakses data. Budidaya ayam kampung unggul Balitbang perkuat peternakan di Jawa Tengah. Dievaluasi pengelolaan pendapatan KMC Kartini 1. Tol Semarang-Demak diharap selesai tepat waktu. Sekolah harus siap gelar pembelajaran tatap muka. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Esther Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Dengan begitu, pengendalian COVID-19 bisa lebih terarah. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Dengan begitu, pengendalian COVID-19 bisa lebih terarah. Wakil Ketua DPRD Sukirman meyakini dengan pengendalian yang terarah itu, pandemi bisa ditangani. Karena harapan terbesar masyarakat yakni bisa kembali beraktivitas. Senada Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono mengatakan semua pihak perlu mengantisipasi penyebaran COVID varian Delta, terlebih sekarang ini ada 11 zona merah di Jawa Tengah. Karena itulah masyarakat perlu dituntut lebih waspada dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Kepada pemerintah pun ia meminta untuk terus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dalam pemenuhan fasilitas kesehatan, perawat, dan obat-obatan di masing-masing kota kabupaten yang ditetapkan zona merah. Sementara Wakil Ketua DPRD Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menyatakan DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat dan terus mendukung penanganan pandemi. Dalam dialog yang disiarkan TA Radio itu, Ketua Komisi A Muhammad Saleh ikut menambahkan bahwa pengendalian penyebaran virus COVID-19 saat ini tidak bersifat makro, melainkan dipersempit lagi berada di komunitas. Pelayanan kependudukan mulai dari permohonan EKTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga sampai akta kematian di Kabupaten Semarang selama masa pandemi ini tidak ada halangan. Meski petugas berkurang guna mematuhi protokol kesehatan, masalah itu tidak mengurangi pelayanan. Pelayanan kependudukan mulai dari permohonan IKTP, akta kelahiran, kartu keluarga, sampai akta kematian di Kabupaten Semarang selama masa pandemi ini tidak ada halangan. Meski petugas berkurang guna memenuhi protokol kesehatan, masalah itu tidak mengurangi pelayanan. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Komisi A DPRD Jawa Tengah ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran belum lama ini. Komisi yang membidangi masalah pemerintahan itu sengaja datang guna melihat pelayanan kependudukan selama pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat mengatakan, ada pula hal terpenting lainnya dalam kunjungan itu yakni guna melihat persiapan daerah dengan rencana penerapan nomor identitas tunggal pada tahun ini. Dewan tidak ingin kebijakan Kementerian Dalam Negeri itu tidak dibarengi dengan kesiapan daerah, terutama dalam masalah sarana dan prasarana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Semarang, Retno Widuri, menyatakan, pihaknya sejauh ini sudah mempersiapkan sarana prasarana, termasuk sejumlah inovasi guna mempermudah pelayanan kependudukan. Dengan inovasi Smart Desa, dapat diyakini pelayanan kependudukan di tingkat desa sampai kabupaten bisa sangat mudah dan cepat. Bahkan, di masing-masing kantor desa sudah ada petugas operator untuk membantu warga mengakses aplikasi Smart Desa. Anggota Komisi A Deni Septian meminta kemudahan dalam mengakses aplikasi administrasi kependudukan. Sebagian warga di Kabupaten Semarang masih tinggal di pedesaan. Komisi B ingin budidaya ayam kampung unggul Balitbang atau ayam KUB bisa lebih disosialisasikan kepada peternak di Jawa Tengah. Ayam kampung ini terbukti memiliki keunggulan terutama untuk jenis pedaging dan petelur dengan hasil panen yang lebih cepat. Komisi B ingin budidaya ayam kampung unggul Balitbang atau ayam KUB bisa lebih disosialisasikan kepada peternak di Jawa Tengah. Ayam kampung ini terbukti memiliki keunggulan terutama untuk jenis pedaging dan petelur dengan hasil panen yang lebih cepat. Dengan pembudidayaan itu akan bisa memperkuat pendapatan daerah dari sektor peternakan.
Keinginan itu disampaikan Ketua Komisi B Sumanto saat bersama anggota komisi lainnya melihat budidaya ayam KUB di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Jawa Tengah di Ungaran belum lama ini. Ia ingin bibit ayam KUB selanjutnya dapat dikembangkan di setiap UPT peternakan yang tersebar di 35 kabupaten kota. Kepala BPTP Jawa Tengah Joko Pranomo menjelaskan ayam KUB adalah produk inovasi untuk mendongkrak ayam kampung agar kembali diminati masyarakat luas. Terbukti banyak permintaan bibit dari berbagai daerah untuk dibudidayakan secara luas dan bahkan bisa menjual kembali dengan harga bersaing terutama dengan produk ayam broiler. Karena prospek ayam kampung ini tidak akan pernah turun, sehingga ini menjadi bagian dari Komisi B untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ayam ini punya produktivitas tinggi dan juga rasanya juga enak. 70 hari sudah bisa dipanen. Kalau yang telur itu 20 minggu bisa produktivitasnya tinggi. Kalau ayam kampung itu cuma 60 hari, ini bisa 160 sampai 180 per tahun. Makanannya juga tidak terlalu mahal, sehingga masyarakat bisa menjadi pilihan untuk bisa mengembangkan ayam kampung KUB. Ini salah satu produk dari kita yang nanti akan kita kembangkan baik untuk konstituen atau masyarakat Jawa Tengah supaya bisa teknologi bisa tercapai dan juga dari segi ekonomi bisa bertambah untuk menambah income masyarakat. Komisi C akan mengevaluasi rencana penghapusan aset daerah berupa kapal motor cepat Kartini 1, rute Karimun Jawa Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Operasional kapal tersebut dinilai sudah tidak sebanding lagi dengan pendapatan. Komisi C mengevaluasi penghapusan aset daerah berupa kapal motor cepat Kartini 1, rute Karimun Jawa Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Operasional kapal tersebut dinilai sudah tidak sebanding lagi dengan pendapatan. Dalam kunjungannya di Pelabuhan Kendal, Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro menyatakan kapal tersebut sudah beroperasi selama 17 tahun. Sekarang ini biaya perawatannya sudah sangat mahal. Karena itu Komisi C akan menyampaikan kepada pimpinan Dewan untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur supaya kapal motor cepat Kartini 1 bisa segera dilelang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menyatakan untuk melepas aset daerah, pihaknya harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari DPRD. Kebijakan itu sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Srianto kemudian menambahkan rute pelayaran Semarang Karimun Jawa sekarang ini masih tetap ada pelayanan dari perusahaan swasta maupun BUMN. Kapal Kartini ini sudah memberi pelayanan pada masyarakat hampir 17 tahun. Tentunya dari sisi kenyataannya sudah tidak sebanding lagi antara biaya yang dikeluarkan tiap tahun, ya anggaran kantor bisa 2,5 miliar, tapi pendapatannya sekitar 150 juta. Tentunya sesuai Permendagri nomor 19 tahun 2016 untuk pelepasan aset yang di atas 5 miliar kan harus persetujuan DPRD. Untuk itu Komisi C hari ini untuk melihat ke lapangan secara langsung. Dari tadi kita pantau tadi memang sebenarnya kondisinya masih sangat bagus ya, tapi dari sisi mesin turbonya sudah tidak memungkinkan, sehingga kalau dipaksakan misalnya kita perbaiki pun tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga solusinya adalah nanti kita lepas ya, tentunya sesuai prosedur yang ada. Nah tentunya ini nanti akan kita sampaikan ke pimpinan, kemudian rekomendasi kepada gubernur, sehingga nanti akan dilelang. Harapan kami walaupun Kartini 1 ini sudah tidak melaut, tentunya masih ada solusi lain dari pihak swasta, khususnya dari Jepara ke Karimun Jawa. Untuk kedepannya dari Semarang
menjadi renungan kita bersama. Siapa tahu nanti pandemi sudah berlalu, kemudian dari sisi keuangan APBD kita memungkinkan, kenapa tidak misalnya suatu saat kita ada duit kita beli lagi. Dan setidaknya bahwa kami berterima kasih para ABK yang hampir 17 tahun melayani rute Semarang, Jepara, kemudian ke Karimun Jawa, karena kapal ini adalah kapal rintisan. Ya, perintisan dan rintisan sudah dilakukan, misinya sudah dilakukan. Setelah dirintis oleh Kartini itu sekarang sudah muncul lagi kapal pihak swasta maupun yang disuplai oleh BUMN. Saya kira itu. Proses pembebasan lahan seksi 1 dan 2 tol Semarang-Demak terus dikebut. Sesuai target November 2024, seluruh lahan sudah harus dibebaskan. Proses pembebasan lahan untuk seksi 1 dan 2 di tol Semarang-Demak terus dikebut. Ketersediaan lahan sangatlah penting guna kelancaran pembangunan fisik jalan tol, mengingat November 2024 sudah harus selesai. Masalah tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi D dengan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Jalan Nasional di Kecamatan Sayung belum lama ini. Ketua Komisi D, Alwin Basri mengungkapkan, sejauh ini tol Semarang-Demak masih terganjal pembebasan lahan. Seperti pada seksi 1, ruas Kaligawe sampai Sayung, lahan yang sudah terbebaskan baru 2,29%. Sementara untuk seksi 2, ruas Sayung sampai Demak pembebasan lahan sudah sampai 56%. Sementara itu, Yusrizal dari Kementerian PUPR menyebutkan, pembebasan lahan untuk seksi 1 ditargetkan selesai pada Desember tahun ini. Sedangkan kekurangan kebutuhan lahan pada seksi 2 harus selesai November nanti. Selanjutnya, pembangunan tol Semarang-Demak juga turut membangun sistem penanganan banjir, yakni 2 kolam retensi yang akan dibangun di saluran Terboyo dan Sungai Seribulan. Kita ninjau seksi 1 jalan tol Semarang-Demak. Ini masih dalam tahap pembebasannya 2,5%. Tapi ini kontraknya, pemborongannya kan ini kan bukan investasi, tapi ini kan ownernya langsung ke pusat. Ini masih prakualifikasi, nanti selesai November 2024. Ini yang bisa mengatasi banjir Semarang, Kaligawe, kemudian sebagian di Sayung. Kalau yang seksi 2 Sayung sampai Demak sudah lancar semua, insya Allah. Ini tinggal pembebasan nanti Desember 2021 harus tuntas semua. Setelah itu nanti 2022 pertengahan selesai. Rencana pembelajaran tatap muka mendapat perhatian serius dari Komisi E. Dinas Pendidikan harus meyakini penerapan pembelajaran tatap muka tidak menjadi klaster baru COVID-19. Rencana akan diterapkannya pembelajaran tatap muka mendapat perhatian serius dari Komisi E. Dinas Pendidikan harus meyakini penerapan pembelajaran tatap muka tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Komisi E meminta cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 supaya memantau SMA maupun SMK sudah benar-benar siap untuk melakukan tatap muka. Dalam pelaksanaan tatap muka yang rencana akan dilakukan pada Juli nanti, haruslah menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Ernest Ciati Septiani menjelaskan, masa percobaan PTM ada 2 tahap. Tahap pertama telah dilakukan selama 2 pekan pada 5-16 April, tahap kedua pada 26 April sampai 7 Mei. Dari laporan yang masuk seperti Kota Pekalongan dan Kendal sudah berjalan dengan baik. Hanya saja di Batang ada 11 siswa yang terpapar COVID-19. Guna kesiapan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, masing-masing sekolah harus mengisi di formulir daftar periksa kesiapan PTM milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari kesiapan aspek sarana prasarana, kurikulum, dan pendataan target vaksinasi. Saya Priscila Chandra. Saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Briliant TV. Aspiratif, informatif.